Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Courier. Film ini berdasarkan kisah nyata dan rilis tahun 2020. Bercerita tentang perjalanan seorang pengusaha di mana dirinya juga menjadi seorang mata-mata. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Pada tahun 1960, perlombaan senjata nuklir semakin intensif. Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki senjata yang mampu memusnahkan umat manusia. Ketika pemimpin Uni Soviet bernama Khrushchev dan teman-temannya dari Amerika saling mengancam perdagangan, banyak yang khawatir dunia berada di ambang kehancuran. Di era kaum imperialis, dalam sebuah ruangan, para pejabat tinggi kaum imperialis mengatakan bahwa mereka memiliki senjata nuklir dan mereka akan semakin kuat setiap harinya. Peristiwa ini terjadi di Moskow 12 Agustus 1960. Seorang pria bernama Oleg sedang melihat rancangan nuklir yang dimiliki kaum imperialis. Oleg berdiri di depan kedutaan Amerika dan melihat dua pemuda keluar dari tempat itu. Lalu Oleg mengikutinya dan menguping pembicaraan mereka berdua. Oleg pulang ke rumah dan menyiapkan sebuah map kecil. Oleg izin ke istrinya dirinya akan keluar sebentar bertemu dengan rekan kerja. Oleg mengikuti pemuda yang beberapa waktu sebelumnya keluar dari gedung kedutaan. Oleg pura-pura meminjam korek dan memberikan mereka sebuah map. Oleg meminta mereka segera memberikan map ini ke kedutaan Amerika karena Oleg tidak bisa memberikannya sendiri. Pemuda itu kembali ke kedutaan dan memberikan map tersebut ke wakil kepala misi. Lalu scene maju 4 bulan kemudian di Inggris, tepatnya di kantor M16. Seorang perempuan bernama Emily menemui pemimpin M16 bernama Bertrand dan asistennya bernama Dicky. Emily membawa sebuah map berisi berkas rahasia. Saat Bertrand membaca, dia langsung menyadari bahwa perang nuklir akan segera tiba. Bertrand memiliki misi untuk mencegah perang ini terjadi. Emily juga menunjukkan foto Kolonel Oleg yang merupakan petugas persenjataan selama perang. Saat ini, Oleg berada di Moskow menjalankan komite negara untuk riset ilmiah. Namun itu hanya sebuah penyamaran. Karena Oleg sebenarnya adalah GRU, badan intelijen terbesar di Rusia. Emily mengatakan bahwa saat ini M membutuhkan bantuan M16 karena M sudah berada di lapangan dan situasinya tidak mudah. Mereka butuh orang di luar kedutaan untuk melakukan sebuah misi. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Pria ini adalah Wayne, seorang pengusaha yang sering keluar masuk negara untuk berdagang. Seseorang menemuinya dan menawarkan sebuah kerjasama. Istrinya bernama Sheila dan anaknya bernama Andre. Lalu seseorang menelpon Wayne mengaku James, teman lama, dan mengajak Wayne bertemu. Wayne bertemu dengan James dan Emily, di mana James adalah Dicky dan Emily mengaku bernama Helen. Emily bertanya apakah Wayne pernah berbisnis di Uni Soviet. Wayne mengatakan belum pernah, tapi suatu saat nanti Wayne akan ke sana. Dicky mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat karena mereka memiliki kenalan di Uni Soviet yang tertarik untuk melihat kemungkinan yang terjadi. Ini akan menjadi layanan nyata untuk kerajaan Inggris. Dari ucapan Dicky, Wayne menyadari bahwa Dicky bukan orang biasa. Dicky adalah seorang agen khusus pemerintahan. Wayne mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pedagang biasa. Kenapa mereka memilihnya? M mengatakan bahwa Wayne adalah orang yang tepat, seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Wayne bertanya apa yang harus Wayne lakukan. M menjelaskan bahwa Wayne harus mulai berbisnis di Moskow. Dan saat bisnis sudah berjalan, M akan menghubungi Wayne untuk bisnis lainnya yang sifatnya lebih rahasia. M juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wayne harus terlihat seperti seorang pembisnis biasa. M memberikan sebuah jepitan untuk Wayne dan meminta Wayne memakainya saat sampai di Moskow. What does this do? Shoot. Thank you so much, Trevor.
A good man. Count on you to be discreet. How was your day? Fine. Mine was wonderful. You out with Before you ask if you have to come, yes, you have. Wayne memberitahu istrinya bahwa Wayne mendapat tawaran perjalanan bisnis ke Uni Soviet. Istrinya mengatakan bahwa Wayne tidak boleh pergi ke kamp tahanan. Di sebuah gedung tua, Oleg dan kawan-kawan berkumpul. Seorang pria bernama Mayor Popov tertangkap karena diduga menjadi mata-mata Amerika. Mereka tidak mentolerir pengkhianat. Mayor Popov ditembak mati di depan mereka. Wayne mendarat di Moskow dan pergi ke sebuah hotel. Lalu Wayne pergi ke kedutaan perdagangan, bertemu dengan beberapa komite, dan di tempat ini Wayne juga bertemu dengan Oleg, ketua komite perdagangan. Oleg melihat capitan di dasi Wayne dan tahu bahwa Wayne adalah utusan Amerika. Wayne menjelaskan ke komite bahwa kedatangan Wayne ke sini untuk urusan bisnis, membuka pintu perusahaan-perusahaan manufaktur Amerika dan Uni Soviet. Oleg mengatakan bahwa proposal Wayne sangat menarik. Oleg juga mengajak makan siang Wayne bersama. Saat makan, Oleg mengajak Wayne untuk melihat sisi lain Rusia. Oleg mengajak Wayne pergi melihat pertunjukan balerina. Seseorang dari atas aula menunjuk Oleg entah apa maksudnya, dan itu adalah Khrushchev. Wayne juga terlihat bingung mendapati hal ini. Saat pulang, Oleg bertanya tentang penjepit dasi milik Wayne. Dari mana Wayne mendapatkannya? Wayne sedikit takut mengatakannya, karena takut salah berbicara dengan orang. Oleg memberitahu bahwa tempat ini aman untuk berbicara. Wayne mengatakan bahwa penjepit ini hadiah dari teman Amerika. Oleg sudah menunggu waktu lama untuk momen ini. Oleg meminta Wayne agar tidak gugup dan berperilaku seperti seorang pembisnis pada umumnya. Wayne harus kembali ke London dan mengundang Oleg untuk mengunjungi London. Pemerintah Moskow akan sangat senang mendengar hal ini, karena salah satu tugas Oleg adalah mencuri informasi teknologi dari Barat untuk dibawa pulang ke Rusia. Beberapa waktu kemudian, Wayne bertemu dengan Digi dan M, memberitahukan hal ini. Oleg datang ke London, di mana Wayne mengajak berkeliling ke pabrik-pabrik manufaktur mengenalkan teknologi yang ada di tempat ini. Beberapa teman Oleg mengambil beberapa barang di pabrik untuk dijadikan sampel produk dan diduplikat di negaranya. Setelah mereka mabuk, Wayne mengantar Oleg dan rekan-rekannya kembali ke hotel. Namun itu hanyalah rencana Oleg, agar bisa memberi waktu Oleg bertemu dengan Wayne. Lalu Wayne mengatur Oleg bertemu dengan M di sebuah kamar hotel. Tugas Wayne selesai sampai di sini, karena apa yang akan mereka bicarakan di dalam sangat rahasia. Emily mengatakan bahwa mereka tahu Oleg adalah seorang patriot, dan apa yang dilakukan Oleg sangat berbahaya. Emily juga yakin apa yang membawa Oleg ke sini pasti lebih menakutkan daripada bahaya berada di London. Oleg mengatakan bahwa Khrushchev membuatnya takut karena memiliki perintah yang tidak jelas. Barat telah tenggelam dalam kebohongan, di mana Barat mengatakan Soviet melunak padahal sebenarnya tidak. Khrushchev menginginkan konfrontasi dengan Amerika, dan saat ini Khrushchev sedang mencari celah. Lalu Oleg memberikan mereka sebuah dokumen militer Uni Soviet. Oleg juga butuh jaminan dari mereka, dan jika perlu Oleg akan membelot bersama keluarganya. M menegaskan kapanpun Oleg butuh, mereka akan menyiapkan semuanya untuk Oleg. Oleg memiliki rencana untuk tetap tinggal di Moskow dan mengabari tentang pemikiran Kremlin. Namun Oleg meminta pemerintah Amerika untuk menggunakan informasinya dengan bijak, bukan sebagai senjata namun untuk jalan menuju perdamaian. Wayne benar-benar tidak percaya dengan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Oleg juga memberitahu M bahwa senjata nuklir Amerika masih jauh lebih unggul daripada Khrushchev. Oleg ingin membicarakan tentang Wayne, namun Digi mengatakan bahwa tugasnya selesai dan Oleg tidak akan bertemu dengannya lagi. Do you think in the end that'll... You have to be up in a few hours. We can finish this up tomorrow night. And one last thing, we need to talk about Grevel. You won't have to deal with him anymore. Beberapa waktu kemudian Wayne ditemui oleh Emily, di mana Oleg meminta Wayne tetap menjadi perantara.
Hal ini membuat Wayne benar-benar kaget. Wayne akan keluar masuk Moskow mengatur kontrak, dan tentara tidak akan mencurigai Wayne karena Wayne warga sipil dengan kepentingan bisnis. Wayne tidak bisa mengambil pekerjaan ini karena berbahaya baginya. Wayne juga mengatakan bahwa dirinya memiliki keluarga. Emily memberitahu hal yang semestinya tidak diberitahukan, yaitu tentang perang nuklir. Wayne tidak akan bisa melindungi anak istrinya jika perang nuklir terjadi. Satu-satunya tempat berlindung adalah bangunan yang sudah didirikan pemerintah. Wayne masih tetap tidak mau dan pergi meninggalkan mereka. But you won't be able to get through. Or you can think about how this from happening, but you didn't. And then that's it. Truly, we'll be better off if... Oleg mendatangi rumah Wayne dan membawakan sebuah hadiah untuk anaknya. Wayne bertanya ke Oleg bagaimana jika Wayne tertangkap. Apakah Wayne akan dibunuh? Oleg mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi jika Wayne tertangkap sebagai seorang kurir. Beda cerita dengan Oleg. Jika Oleg tertangkap maka sudah pasti Oleg akan dihukum mati karena Oleg dicap sebagai pembelot. Oleg juga menegaskan agar keluarga Wayne tidak tahu tentang hal ini. Biarkan pemerintah yang melindungi mereka. Oleg dan Emily memberikan penyuluhan ke Wayne tentang apa yang harus dilakukan Wayne selama di Moskow. Semua orang di Moskow anggap saja mata-mata. Ruangan Wayne anggap saja sudah disadap. Semua orang yang melihat Wayne akan memberikan informasi ke tentara. Wayne harus tahu hal ini agar Wayne tidak bertindak gegabah dan gugup. Oleg akan memberitahu ke rekannya bahwa Wayne menjadi sumber informasi agar Oleg dan Wayne bisa sering bertemu dan tidak dicurigai. Wayne harus terus menyediakan bahan pembuatan baja untuk produksi industri. Biarkan mereka mengira bahwa Wayne adalah kapitalis yang rakus. Dan di saat bersamaan Oleg akan menyediakan informasi yang bisa dibawa pulang Wayne. Wayne meminta M16 menjamin keselamatan anak dan istrinya jika sesuatu terjadi. Setelah kembali ke London, Wayne menyerahkan amplop dari Oleg untuk M16. Dan M16 memberikan ke Emily lalu dibawa ke pemerintahan Amerika Serikat. Lalu Sin berpindah di markas CIA Amerika Serikat. M menyampaikan informasi dari Oleg di mana semua berkas ini menunjukkan kesiapan Uni Soviet memulai perang nuklir. Hell, where's all the bullshit? How is it with those assholes? Guys, I just have to make a... This is such an honor. I'm learning so much. Despite growing tensions, free passage between but overnight without war. Sheila bertanya ke Wayne dengan kondisi seperti ini, apakah tetap aman Wayne pergi ke Rusia? Wayne mengatakan semuanya terkendali. Urusan bisnis Wayne tidak akan terganggu dengan perang saat ini. Wayne mengirim paket lagi dari Oleg, di mana Rusia menguji coba bom seberat 50 megaton, dan itu adalah bom terbesar yang pernah ada. Mata-mata semakin banyak yang mencurigai Wayne, di mana setiap orang yang bertemu dengannya terlihat memperhatikan gerak-gerik Wayne. Hal ini benar-benar membuat Wayne menjalani hari-hari di bawah tekanan yang sangat besar. Where are the raincoats? Wayne mengajak anak istrinya berkemah untuk mencari ketenangan sesaat. Wayne mengatakan ke Sheila bahwa Wayne tidak ingin Sheila terlibat dalam pekerjaannya karena belakangan ini Wayne mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis di Moskow. Sheila mengatakan ke temannya bahwa Wayne benar-benar berubah dan Sheila mencurigai ada yang disembunyikan oleh Wayne tentang bisnisnya di Moskow. Sheila menduga bahwa Wayne berselingkuh. Sheila meminta Wayne untuk tidak kembali ke Moskow lagi. Namun Wayne tidak bisa. Wayne menegaskan bahwa Wayne tidak berselingkuh dan semuanya murni urusan bisnis. Wayne bertemu dengan keluarga Oleg dan Wayne memberikan hadiah untuk putrinya. Wayne memberitahu Oleg bahwa ada masalah dalam rumah tangga Wayne. Oleg mengatakan bahwa suatu saat Wayne bisa memberitahu Sheila tentang apa yang dilakukan Wayne, dan Sheila akan bangga mendengarnya. Oleg juga mengatakan bahwa jika suasana perang sudah mereda, Oleg akan membelot dan pergi dari negara ini bersama keluarganya. Seorang agen CIA tidak sengaja melihat berkas laporan dari Uni Soviet. Lalu pria ini pergi ke suatu tempat bertemu dengan seseorang secara diam-diam dan memberitahukan informasi ini kemungkinan ada seseorang mata-mata yang mengirim informasi dari Soviet. Di sebuah tempat kaum imperialis berkumpul membahas Amerika Serikat. Согласен. Так-то, ну так. Но мы же можем, товарищ? Мы можем сделать из нее любимое место для американцев.
I just don't see it for the... Oleg masuk ke ruang arsip mengumpulkan informasi baru yang bisa dibagi ke Amerika. Wayne pulang ke kamar hotel di mana Wayne melihat buku catatan dan pensil di atas meja berubah posisi. Wayne menyadari ada yang masuk ke kamarnya. Namun Wayne berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tetap tenang. Seseorang menemui Oleg dan bertanya tentang Wayne. Pihak Rusia ingin tahu siapa dia karena menurut beberapa laporan tingkah lakunya patut dicurigai. Wayne datang ke kedutaan Inggris menaruh informasi di dalam kaleng dan diletakkan di toilet. Lalu seseorang datang mengambil apa yang ditinggalkan oleh Wayne. Oleg mengatakan bahwa dari apa yang Oleg lihat, Wayne hanyalah kapitalis yang rakus. Namun Oleg akan coba memperhatikannya lebih dekat. Oleg menyadari bahwa Wayne sudah tercium oleh pihak Soviet. Насколько я мог заметить его, но теперь не буду задерживать вас. Оставлю сигарет. Пришлю вам целый блок. Ironbark gave us camouflage. Wayne memberitahu M bahwa seseorang menggeledah kamar hotelnya. Lalu Dickie menarik Wayne untuk keluar dari tugas ini karena akan semakin berbahaya jika dilanjutkan. Wayne bertanya bagaimana dengan Oleg. Dia pasti dalam bahaya juga saat ini. Dickie memberitahu bahwa beberapa hari lagi akan ada pameran dan Oleg akan datang ke sini. Jika Oleg tidak datang, bisa dipastikan Oleg sudah ketahuan oleh pihak Soviet. M bertanya apa yang dilakukan Dickie. Apakah dengan cara ini kita melindungi Wayne? Dickie mengatakan bahwa Wayne berkewarganegaraan Inggris. Jika dia tertangkap, maka dampaknya akan sangat memalukan bagi pemerintah Amerika. Emily menegaskan bahwa kita harus tahu apa yang terjadi dengan Oleg dan apa rencana Soviet tentang Kuba. Oleg pingsan di kantornya. Sebuah pesawat melintas mengambil gambar suatu wilayah yaitu Kuba. Oleg berada di rumah sakit lalu anak dan istrinya datang. Dokter mengatakan bahwa tubuh Oleg sudah mencapai batasnya. Dia butuh istirahat. Istri Oleg memberitahu Oleg bahwa dirinya hamil. Mereka akan memiliki anak kedua. Pada tanggal 23 Oktober 1962, Presiden Kennedy menyampaikan berita bahwa di Pulau Kuba terlihat serangkaian nuklir disiapkan Uni Soviet di pulau tersebut. Kennedy juga memperingatkan Khrushchev agar tidak memulai peperangan, dan Kennedy menunggu balasan atas apa yang Kennedy sampaikan. Oleg didatangi salah satu staf dan ingin membicarakan salah satu pameran yang akan diadakan di London, di mana menteri sudah memutuskan agar Oleg tidak perlu hadir ke London lagi. Oleg berpura-pura tenang, namun Oleg menyadari bahwa pemerintah sudah mulai mencurigainya. Informasi terakhir yang Oleg ambil belum diserahkan ke Wayne. Mendapat informasi dari CIA bahwa Soviet berdiri tegak. Apa yang akan terjadi ke depannya adalah di luar dari kendali kita. Wayne mendapat sebuah paket. Wayne membukanya dan ini adalah surat dari Oleg. Lalu Wayne menemui Emily memberitahukan hal ini. Wayne mengatakan bahwa itu adalah waktu untuk mengeluarkan Oleg dari Soviet. Namun Dickie tidak bisa melakukan hal itu. Wayne menyadari bahwa Dickie tidak memenuhi janjinya di mana Dickie akan memberikan perlindungan jika Oleg membelot sepenuhnya. Wayne benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilakukan Dickie dan Emily. Setelah semua yang dilakukan Oleg, CIA meninggalkannya begitu saja. Wayne mengatakan bahwa Oleg akan dibunuh jika tidak segera pergi dari negaranya. Wayne mengatakan bahwa Wayne bertemu Oleg berkali-kali dan mengenal keluarganya. Jika Wayne yang tertangkap di Rusia, maka Oleg tidak akan pernah meninggalkan Wayne seperti apa yang dilakukan CIA. Wayne mengancam CIA jika CIA meninggalkan Oleg, maka Wayne akan pergi ke Moskow dan membawa Oleg bersamanya. Lalu Wayne akan membocorkan semua informasi ini. Yes. No, he wouldn't, because he hasn't entirely lost his mind. Continuing to bring back the best source of Soviet Russia and America are on the brink of nuclear using people. For God's sake, use me. If you go back to Moscow, To herself, she'll have diplomatic immunity. in my power to get both. Sheila marah mengetahui suaminya akan pergi ke Moskow lagi. Sheila meminta Wayne tidur di hotel malam ini. Wayne mendatangi Oleg dan memberitahukan rencananya. Di sisi lain, Emily mengatur rencana pelarian Oleg. Pemerintah Amerika mengeluarkan warning ke seluruh masyarakat jika mendengar suara peringatan segeralah berlindung, karena perang nuklir ada di ujung tanduk. Wayne menemui Emily dan mengatakan bahwa Oleg sudah siap. Wayne memberikan rokok ke Oleg lalu mereka pergi melihat balerina. Sampai di rumah, Oleg membuka rokok yang diberikan Wayne, berisi rencana pelariannya. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Emily mendapat informasi dari CIA bahwa Kennedy sudah mengirim tawaran ke Soviet untuk menarik nuklir dari Kuba.
maka Amerika juga akan mundur dari peperangan. Tidak perlu ada perang nuklir. Saat ini mereka menunggu balasan dari Khrushchev. Emily, Wayne, dan Oleg bersiap untuk melakukan misi pelariannya. Namun ternyata mereka sudah diikuti oleh beberapa tentara Soviet. Saat Oleg sampai di rumah, tentara Soviet sudah menahan istrinya. Emily juga digerebek oleh tentara Soviet. Pihak Soviet sudah lama mencurigai Oleg dan saat Oleg di rumah sakit, mereka menemukan ruang rahasia Oleg. Di mana di tempat ini mereka menemukan banyak bukti bahwa Oleg adalah seorang pengkhianat. Soviet juga sudah tahu rencana pelarian Oleg. Semua sudah berakhir. Saat di pesawat, Wayne juga menyadari ada yang tidak beres. Mobil tentara mendekati pesawat. Lalu Wayne ditangkap tentara Soviet. Emily dikembalikan ke kedutaan dan diminta meninggalkan negara ini dalam waktu 24 jam. Emily mendapat kabar bahwa Oleg dan Wayne juga tertangkap. Dan Wayne ditahan di penjara Soviet. Emily menemui Digi dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Lalu mereka pergi ke rumah Wayne menemui Sheila. Mereka menceritakan tentang semuanya ke Sheila. Sheila baru tahu bahwa suaminya selama ini berada di Moskow untuk pekerjaan pemerintah. Emily mengatakan bahwa Wayne adalah pria pemberani dan saat ini Wayne sangat membutuhkan Sheila. Sheila harus meyakinkan semua orang bahwa Wayne bukanlah mata-mata dan Soviet salah tangkap orang. Jika Sheila tidak melakukan itu, maka Soviet akan menganggap Wayne benar-benar mata-mata dan mereka akan menghukum mati Wayne di sana. Pihak Soviet mengatakan bahwa mereka sudah tahu siapa Wayne. Oleg memberikan paket yang dibawa oleh Wayne ke barat. Wayne mengatakan bahwa memang benar Oleg memberikan paket. Namun itu bukan untuk Wayne. Dia mengantarkannya ke beberapa alamat di London. Beberapa kali pihak Soviet memaksa Wayne mengakui bahwa dirinya adalah mata-mata. Namun Wayne tidak mengatakan apapun. Wayne terus mengatakan bahwa dirinya adalah pembisnis dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Right thus, we put missiles in Cuba. I don't know. Do you realize your country? Hingga pada suatu hari, Sheila datang menjenguk Wayne. Sheila memberitahu Wayne bahwa Khrushchev menarik nuklir dari Kuba. Emily marah ke pemimpin CIA karena mereka tidak melakukan apapun untuk Wayne. Veteran mengatakan bahwa Wayne tidak berharga lagi. Kita akan mencari pengganti Wayne untuk mengirim pesan lagi. Emily menegaskan jika M16 membiarkan Wayne mati di sana, maka tidak akan ada orang yang percaya dengan M16 selamanya. Wayne dipaksa terus-terusan oleh pihak Soviet agar mengakui apa yang Wayne lakukan di Moskow. Namun Wayne sampai detik ini tidak mengatakan apapun meskipun dirinya disiksa di dalam penjara. Lalu Soviet mempertemukan Oleg dan Wayne di mana mereka sama-sama babak belur. Oleg mengatakan ke Wayne bahwa untuk melindungi keluarga, Oleg harus mengatakan yang sejujurnya ke pihak Soviet. Bahwa Oleg memberikan gambar ke Wayne untuk Amerika agar Amerika mengetahui tentang nuklir yang ada di Kuba. Oleg juga mengatakan ke pihak Soviet bahwa Wayne tidak tahu apa yang ada di amplop tersebut, karena Wayne hanyalah seorang kurir. Wayne mengatakan ke Oleg bahwa apa yang Oleg lakukan berhasil. Khrushchev menarik nuklirnya dari Kuba. Of course, I forgive you. Easier now, I know there's not. Because of you. You did it, Alex. You did it. Because of you, Alex. Dan itu semua karena Oleg. Tidak akan terjadi perang nuklir. Oleg berhasil menggagalkan perang nuklir terjadi. Soviet tidak akan melaporkan hal ini ke Khrushchev karena akan malu jika Soviet menarik nuklirnya sendiri karena seorang pembelot. Pada tanggal 22 April 1964, Wayne dibebaskan dengan imbalan atas tuduhan mata-mata Soviet. Wayne mengingat perkataan Oleg, "Mungkin kita hanya 2 orang, tapi bisa membuat perubahan." This is how things change.
Wayne melanjutkan karir bisnisnya dan meninggal pada tahun 1990. Oleg dieksekusi oleh pihak Rusia dan dimakamkan tanpa tanda. Istri dan anaknya diizinkan tinggal dengan tenang di Moskow. Wayne dan Oleg menyelundupkan lebih dari 5.000 dokumen militer rahasia dari Uni Soviet, dan Oleg dianggap sebagai sumber paling berharga yang pernah bekerja sama dengan Barat. Tidak lama setelah berakhirnya krisis rudal di Kuba, tercipta komunikasi melalui telepon antara Gedung Putih dan Kremlin. Hal ini telah mencegah dunia dari bencana nuklir, dan ini adalah wajah Wayne yang asli, yang berhasil didokumentasikan waktu itu. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.